datang di Nisekai, tempat kita menonjolkan nilai sejati anime manga. Ini kita menonjolkannya itu lewat obrolan ringan bersama teman saya yang konon kalau saya nggak salah ingat itu dia suka tempe dan tahu ini. Kakak Rufi gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat, aman, jaya. Walaupun habis kehujanan sih tadi. Ini kehujanan, habis kehujanan menemani saya Sakti, semi host yang sudah lama nggak makan tahu dan tempe. Terakhir yang juga penggemar ayam kalau nggak salah selain tahu dan tempe. Ini Om Kon, gimana kabarnya? Dan silahkan dibuka topik Saya apa di episode saya ini. lebih ke penggemar sapi, Ayamnya tuh maksudnya sate ayam gitu ya? Ya terserah sih, kalau ayam kan peliharaan juga boleh kok. Iya, Sangat kita itu, sangat banyak. iwa ayam. Bahannya banyak. Iwa ayam. Oke, Om Kon ini kira-kira hari ini enaknya kita mengomongkan apa ini Om Kon ini? Nah, ini kita hari ini akan bicarakan tentang topik manga ataupun anime yang secara tema maupun storytellingnya itu anti mainstream, absurd gitu. Jadi kebanyakan di subgenre ini berada di bawah subgenre komedi atau gag manga yang kebetulan saya sangat suka. Nah ini karena memang dia tipikalnya absurd ya, itu lebih ke sangat-sangat niche gitu loh. Karena selera komedi tiap orang beda-beda ya. Ada yang suka slapstick yang fisik, ada juga yang sukomi yang orang melakukan kebodohan dan satu orang straight man. Ada juga yang cerebral, ada yang lucunya itu nggak yang lucu hahaha, tapi kita berpikir lucunya tuh lucu mikir gitu loh, kayak stand up-nya Panji Pragiwaksono gitu kan, lucunya lucu mikir. Kalau slapstick kan cenderung kayak Warkop DKI, orang nyemplung ke kali atau apa. Nah, storytelling absurd ini menarik karena rata-rata penggemarnya dikit, tapi fanatik. Iya, jadi apa istilahnya? Yang model-model cult gitu loh. Oke. Statusnya itu cult sukses. Jadi yang menggemari dikit, tapi yang menggemari itu benar-benar suka gitu. Penggemarnya dikit tapi benar-benar suka. Nah ini mungkin Kakak Rufi juga mengetahui yang tipe-tipe yang seperti itu atau mungkin ada juga yang menarik tapi juga penggemarnya dikit juga mungkin Kakak Rufi? Wah ya ini sebenarnya kalau yang tadi disampaikan oleh Om Kon itu saya bagian yang yaitu sense of comedy itu beda-beda, sense of humornya itu beda-beda gitu loh. Nah saya tuh terkadang ada beberapa yang saya bisa sangat suka slapsticknya gitu ya, kayak Gintama itu saya lebih kadang ya ada beberapa humornya itu yang slapstick ketika dia menirukan memparodikan anime lain, manga lain gitu. Nah itu saya suka gitu. Atau ketika humor-humor yang kayak humor-humor di anime manga yang shonen gitu. Jadi dia memang nggak berniat humor gitu ya. Tapi ketika dia ngasih humor itu lucu ya, kayak One Piece kayak gitu-gitu. Bahkan kayak Full Metal Alchemist kan kadang ada humornya tuh yang bisa bikin ketawa gitu ya. Bahkan kayak Clanat gitu ya, yang sedih gitu itu bisa ngasih humor itu bisa lebih jelek gitu karena kan kita lebih sering dikasih sedihnya gitu ya. Jadi ketika ada humornya itu langsung lebih keluar lah gitu ya, lebih gampang terasanya gitu. Nah, kalau yang absurd ini tuh itu biasanya tuh karena saking absurdnya ya, tiap mangaka itu beda-beda cara menyampaikan absurditasnya gitu loh. Jadi ada yang bisa masuk dan ada yang enggak gitu. Nah, kalau dari yang disampaikan oleh Om Kon itu ada beberapa yang bisa masuk, ada yang agak masuk ya. Di bagian beberapa ada yang enggak masuk, tapi di satu lagi ada yang sama sekali enggak masuk nih humornya gitu. Nanti silakan ditebak sama Om Kon lah. Ini kan Om Kon ngasih ini ya, ngasih beberapa absurd yang minta kita untuk dicicipi lah 1-2 chapternya gitu. Itu sih Kak Sakti. Tapi saya pengen tanya ke Kak Rufi itu. Dari 3, kan saya menyarankan 3 manga kan. Ya. ini Pertama disebutkan dulu aja ini. Ya. Coba disebutkan rekomendasi. Ya, ini yang pertama adalah Bug Ego. Itu pengarang ceritanya adalah One,
yaitu pengarangnya One Punch Man dan Mob Psycho. Kalau untuk yang menggambar bukan lagi Yusuke Murata, tapi saya lupa pengarangnya Shinobichu. Kyoto Ternyata Shitara. nggak kalah sama Yusuke Murata. Saya suka dengan style artnya. Nah, yang kedua adalah Life Man, tentang superhero yang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai manusia biasa. Yang ketiga adalah War of the Adult. Jadi perperangan orang dewasa. Jadi anak kecil yang masih SMP yang bercita-cita jadi orang dewasa yang sepatutnya, terus karena menolong seekor kucing dia ketabrak, mengalami kecelakaan, koma. Dia bangun 10 tahun kemudian saat berumur 15 tahun. Jadi dengan fisik 25 tapi otak masih 15 tahun. Nah, ternyata kejadian dia menolong seekor kucing itu dijadikan sebagai dasar pembentukan partai politik Save the Cat Party, Partai Selamatkan Kucing, dan berhasil menjadi perdana menteri itunya, ketua partainya. Pertarungan politik sebagai orang dewasa. Nah, yang saya pengen tanya sama Kak Rufi adalah dari tiga itu ada nggak yang menurut Kak Rufi, oh ini nggak absurd nih, ini ya standar gitu. Ya, yang pertama yang paling sangat absurdnya itu kelihatan dan lucunya itu dapat itu ya. Yang saya menganggap bahwa absurdnya itu memang tujuannya ke lucu ya. Itu adalah yang bug ego dari Wan. Itu aduh, itu malah menurut saya malah bisa diangkat ke Hollywood kali ya. Tadi kan Om Kon sempat ngomong wah tidak mungkin ada di Hollywood, tapi chapter pertamanya itu bisa banget loh itu masuk ke Hollywood itu untuk di remake ya. Gimana tuh Om Kon? Ya itu harus HBO itu, soalnya ada ketelanjangannya. Ya itu mah pinter kalau mereka untuk menutupi Ya, ketelanjangan Netflix lah, masa. Netflix bisa Oh tuh, ya bisa. Netflix. Tapi kan bisa ditutupi pakai balon terbang lah atau semak-semak atau pas dia Ya. loncat ada bola lewat gitu. Di Tapi manganya kalau pun juga nggak kelihatan Bab Igo spesifik. itu storytellingnya menurut saya yang apa namanya nggak Nah itu betul. ada, iya kan, tidak apa namanya kayak ada hero-nya, ada villain atau apa, nggak Dan itu tahu. memang Walaupun di belakang-belakangnya mulai ada villainnya, mulai kayak terbentuk genre, tapi di chapter 1 itu amazing kalau menurut saya. ya itu kayak Nah, chapter 1 langsung jelek gitu nggak sih itu apalagi pas Nah, itu balik. yang favorit saya kan yang hook-nya itu langsung di chapter 1 kita langsung eh, terpikat gitu loh. Nggak yang butuh beberapa chapter baru hot. tapi kalau untuk yang bug ego ini kalau menurut Om Kon tadi itu langsung dapat hooknya. Nah ini yang diperoleh atau ekspresi atau impresi pertamanya itu kayak gimana itu? Kalau pas mengingat kembali lah pertama kali membaca misalnya. Awalnya sih itu ya, dari segi artnya bagus. Dan pengarangnya Wan itu sudah langsung, oke ini saya harus langsung tertarik untuk membaca. Walaupun kalau misalnya katakanlah cuma lihat dari cover kayak gitu, jujur ya paling manga biasa lah dengan art yang cukup bagus, cukup realistis. Tapi nama Wan itu yang menyantol ke saya itu seperti kalau film sutradara Steven Spielberg itu kan kita udah langsung wah kayaknya bagus. Dan ketika mulai baca itu langsung masuk ke inti cerita, yaitu tentang hack, tentang apa, trick gitu, trik hack. Life hack ya. Hack ini bukan hack komputer tapi life hack. Diawali dengan apa namanya si salah satu karakternya, namanya Kokudo, dia perutnya mules, terus ditolongi oleh temannya yang bernama Hitsuchiya. Nah, si Kokudo bilang kalau jam segini itu tempat WC itu dipakai anak-anak berandal buat bolos, kalau kita ke WC malah akan dipukuli sama diambil duitnya. Terus diajari life hack-nya adalah pakai ruang apa namanya toilet ruang guru, karena semua guru sedang mengajar kan, nggak ada yang ke toilet. Nah, terus si Kokudo ini mengajarkan hal-hal lain. Kalau Hitsuchiya mengajarkan life hack yang normal gitu, kayak kalau kita kebelet buang air besar, kantongin batu kayak gitu. Nah, tapi Hitsuchiya si Kokudo itu memberikan memberikan hack yang kayak
merubah realita gitu. Kayak kalau misalnya memencet tombol di vending machine, eh, pencet cola, teh, lalu cola lagi, lalu lemon squash, akan tiba-tiba ada kotoran burung yang jatuh di dekat situ. Dan itu berulang, repeatable gitu. Dan kita awalnya, hack macam apa ini? Nah, tapi lama-lama hacknya itu mulai menarik. Salah satu contohnya adalah hack memutar waktu. Itu langsung nih hook-nya di chapter 1 itu hack memutar waktu. Jadi si Kokudo ini sebenarnya murid yang biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba dia dapat 100 nilainya 100 kan, dan si Sujiya sadar, kamu pasti pakai hack yang memutar waktu. Nah, dan setiap hack itu butuh di-trigger. Nah, tapi triggernya adalah untuk yang mutar waktu harus dilakukan pada saat gerhana matahari, pada jam tertentu dan lokasi tertentu, dan harus menari dengan gerakan tertentu secara spesifik dan telanjang. Lokasinya itu adalah jam 12 siang di lapangan sepak bola. Kan kalau misalnya kita membaca chapter pertama itu kan pertama kali kita menetapkan suatu vibes cerita lah. Itu yang memang makanya kan chapter pertama di manga itu pasti selalu dia lebih panjang dibandingkan yang biasa-biasanya. Karena kita menetapkan vibes, kita menetapkan di sini loh kamu bisa suspend of disbelief-nya itu tingkatanmu di sini. Itu yang paling kita masih empuk lah. Jadinya kita ini adalah dunia sekolah misalnya. Dunia sekolah, ada murid-muridnya, kemudian apa nih yang aneh yang dibandingkan dari tempatku? Oh, ini ada hack dan lain sebagainya. Nah, di situ kalau misalnya Om Kon melihat chapter pertama itu kemudian merasa menarik itu menilainya itu dari taraf apa? Jadi kan kalau misalnya membaca, oh ini cerita romance, berarti oh ini apakah passionnya dapat atau oh ini tokoh utama cewek cowoknya itu karakternya bagus misalnya kayak gitu, itu misalnya romance atau drama. Nah kalau yang dari sini Om Kon suka ini menilai itu tarafnya itu yang Om Kon lihat itu apa? Nah, di sini itu adalah apa yang istilahnya tuh, yang twistnya adalah merubah apa yang ekspektasi itu, merubah ekspektasi atau apa yang di film-film kalau kita di ceritanya dibikin ke kanan tapi tiba-tiba ke kiri itu, bukan plot twist tapi Bukan plot twist, subverting apa ya? expectation, subverting expectation. Oke. Nah, di cerita ini ditunjukkan semua hack yang diajarkan Kukudo itu semua berhasil. Jadi Oke. apa namanya, bagaimana cara untuk apa namanya, hack untuk mendengar orang berbisik walaupun orangnya jauh. Hack untuk membuat langit bersih tanpa awan, atau hack untuk membuat kucing liar jadi akrab sama kamu, atau hack buat mengangkat sesuatu yang sangat berat. Itu semua berhasil. Jadi kita akan mengira ketika si Hitsuchiya melakukan ritual untuk mengaktifkan hack memutar balik waktu, kita akan menduga itu akan berhasil kan, karena semua yang diajarkan oleh Kokudo itu semua berhasil. Nah, tapi subverting expectation-nya adalah ketika si Hitsuchiya melakukan ritual dengan menari telanjang di tengah lapangan sepak bola jam 12 siang saat gerhana matahari itu, waktu tidak kembali. Hitsuchiya ditangkap sama guru BP, diinterogasi sama polisi karena melakukan ketelanjangan di depan publik, dikeluarkan dari sekolah, dan akhirnya dia jadi nggak mau keluar lagi. Dia nggak mau sekolah lagi, nggak mau keluar dari kamar, akhirnya dia jadi gelandangan. Di situ ekspektasi saya sudah langsung itu kan kebanting kan. Kenapa nggak berhasil gitu loh? Kalau yang lain berhasil, kenapa nggak? Yang ini nggak? Apakah terus si Hitsuchiya itu menyimpan catatan ritual hacknya kan. Nah dia minta kepada orang tuanya, buktinya itu aku punya catatan di kantongku. Coba itu yang sedang aku lakukan. Nah ternyata catatannya itu diambil oleh Kokudo lalu dibakar, karena salah satu aturan dari Kokudo adalah tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang hack. Nah kita kan jadi bertanya-tanya, kenapa Kokudo melakukan itu? Apakah ini ditipu oleh Kokudo atau gimana?
Nah, di situ mulai storytelling-nya, mulai, istilahnya apa ya, dari komedi menjadi tragis. Nah, itu kontras sekali kan, dari yang tadi kita ketawa-tawa jadi kasihan gitu. Nah, Kalau misalnya Kakak Rufi ini juga apa menilai atau melihat ini bagusnya itu dari subverting expectation juga atau gimana Kakak Rufi? Kalau saya sih kalau biasanya melihat secara ini ya, polanya, pattern atau apa ya, kayak semacam yang paling tepat adalah premisnya sih kalau saya. Jadi ketika saya melihat itu langsung premisnya itu dapat. Premisnya adalah life hack yang benar-benar menghack life gitu loh. Jadi benar-benar hacknya itu benar-benar kehidupan gitu. Sesuatu hal yang secara apa ya? Kayak glitch gitu nggak sih, maksudnya oh ternyata di kehidupan ini bisa bisa ada bug atau ada sesuatu yang bisa nge-cheat gitu loh, kayak gitu sih saya dapatnya gitu ya. Jadi ya tadi disampaikan oleh Om Kon itu ya, jadi kalau kamu melakukan ini maka akan jadi ini gitu, dan itu tidak berhubungan secara rasional gitu, nggak secara melanggar hukum fisika, melanggar hukum-hukum alam kayak gitu-gitu, tapi itu berhasil kayak gitu. Nah itu yang premisnya itu langsung dapat dari awal, dan itu ya kita ya yang benar sih kata Om Kon tadi ya, bahwa pertama baca pasti akan langsung ekspektasinya itu dengan nama besar Wan ya. Kalau ketika Wan yang nulis ini nggak mungkin berarti sesuatu hal yang pasti ada sesuatu yang spesial di dalamnya. Dan menurut saya bukan Steven Spielberg sih, ini lebih ke Nolan sih kayaknya. Kan Nolan kan suka main premis ya di filmnya ya gitu. Daripada mungkin kalau Steven Spielberg kan ya pasti punya apa ya, spesiality masing-masing, tapi kayaknya Nolan sih yang dia bisa berubah-berubah ini apa namanya, premisnya gitu. Nah, kembali lagi ke ini ya, bug ego ini ya. Tidak tidak hanya mengandalkan premisnya, tapi cara dia apa ya, memberikan menceritakan plotnya itu mengalir banget gitu. Dan tadi benar patahan dan akhirnya plot twist yang di belakang itu, wah itu benar-benar menurut saya tuh ini ya betul, ini salah satu chapter pertama yang menurut saya eh, apa ya, sangat berbeda dengan chapter pertama manga yang lainnya. Saya terus terang saya belum baca chapter kedua dan ketiga ya. Tapi chapter pertama ini benar-benar sangat ini banget sih, sangat sangat apa ya, menjanjikan lah gitu, sangat menjanjikan. Nah, itu bisa kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi bahkan chapter pertama aja mungkin bisa diangkat ke ini sih, diangkat ke film. Karena bagian yang terakhirnya itu ya, yang ketika ini mohon maaf spoiler alert ya, dia kembali ke masa lalu itu kalau diangkat ke dalam film layar lebar itu, wah itu luar biasa sih. Saya bisa ya itu sudah duduk, langsung itu ya, wah, ada sequel. wah itu betul. Jadi, aduh, ini sangat sangat sinematografi banget gitu. Sangat bisa diangkat ke layar lebar sih menurut saya. Harap Hollywood bisa apa ya, bisa mengangkat ini ke layar lebar sih kayaknya. Sangat-sangat bisa. Itu sih kamu Kak Sakti. Kelihatannya sangat sangat itu kan dengan premis kemudian sinematografi gitu ya Kakak Rufi ya. Kalau kalau saya mendengarkan itu tolok ukurnya di situ. Bener nggak Kakak Rufi? Iya, sangat ini sih. Kita kebawa sama mikir, jangan-jangan memang bener ya gitu ya. Kalau kita memencet vending machine, terus kita memencet ini sambil menyebutkan, kemudian kita klik akan ada apa kotoran burung yang jatuh tepat di sebelah kanan kita kayak gitu. Saya juga memang seperti itu ya gitu. Sampai kayak gitu ya, karena dia itu Wan itu selalu bisa ini ya, mengangkat atau menggali sisi menarik dari sisi lain kehidupan kita gitu loh. Kayak atau sisi kalau misal superhero, sisi lain dari kehidupan superhero, sisi lain dari kehidupan seorang psychic gitu, atau yang sekarang sisi lain dari kehidupan hack gitu ya. Hmm. Kayak sih kepikiran kayak gitu nggak sih? Maksudnya kadang kita karena kan itu kayak kayak gitu ya, kalau kejawen itu kan kayak gitu ya. Maksudnya sesuatu yang berulang kali terjadi itu akan menjadi sebuah kepercayaan gitu nggak sih? Maksudnya Hmm. kayak weton dan lain sebagainya. Nah ini mirip, tapi ini luar biasanya adalah itu benar-benar bisa works gitu, maksudnya bisa bisa berjalan beneran gitu loh, entah apapun Hmm. melanggar gaya atau hukum alam gitu. Itu sih yang Van bisa kok bisa kepikiran gitu. Itu mirip seperti ini kan, bagaimana kalau misalnya dunia nyata itu punya bug gitu. Kayak kalau kepercayaan di area Kalimantan sana kan, kalau kita gulu 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 gulu, maka hujan akan datang.
Atau kalau kita ingin mencegah hujan katanya suruh melempar daleman ke atas atap, hal-hal kayak gitu. Nah, karena itu istilahnya repeatable kan. Ketika orang melakukan dan terjadi, orang melakukan terjadi, kan kita mulai percaya bahwa itu adalah sebuah ritual atau trik untuk mengaktifkan bug berupa itu tadi, memanggil hujan atau mencegah hujan. Hal-hal seperti itu. Atau kita ada orang yang, aduh panas nih, pengen hujan, mencuci motor karena kalau habis cuci motor selalu hujan. Kan di dunia nyata pun seperti itu kita triggernya. Jadi itu yang menarik buat saya. Dan dan endingnya ketika ketika terutama di bagian yang dia sedang melakukan ritual kan. Dia sedang melakukan ritual terus ditangkap sama guru dan polisi lagi pada saat dia sudah dewasa itu. Dan dia dihajar oleh banyak orang karena telanjang di depan anak sekolah baik laki dan perempuan gitu kan. Dan dia melirik si Kokudo yang menyuruh dia melakukan itu tuh, dia tertawa. Kokudo tuh tertawa gitu sambil melambaikan tangan gitu, dan aku dalam hati ini dijebak nih gitu loh. Coba lagi kedua kalinya ya. Terjebak kedua lagi gitu kan. Dan itu memang wajahnya si Hitsujiya itu artnya memang gitu kan, mata yang penuh dengan urat merah dan dia menangis dan dia hidupku berakhir ya. Hidupku sudah berakhir gitu. Tahu-tahu boom, dia terbangun kembali ke halaman pertama. Tapi kali ini si Kokudo bilang selamat datang kembali. Dia langsung wow, ternyata itu menakjubkan sih. Itu penasaran, lucu, penasaran, takjub di saat yang bersamaan. Makanya saya bilang ini salah satu chapter pertama dengan ending yang sangat memukau ya gitu ya. Karena lucu, penasaran, terus ada penasaran karena dia ketawa gitu ya. Ada rasa kita terkhianati, sedihnya juga gitu ya. Tapi bisa saat bersamaan loh itu. Aduh itu luar biasa sih. Kalau Kak Sakti sudah baca Kak Sakti? Oh, saya sudah baca. Nah, apa yang disukai dan apa yang kurang? Salah satu yang berkesan itu adalah ada beberapa contoh hacks yang Kokudo sebutkan atau yang ditunjukkan di situ itu yang saya tahu caranya. Yaitu paling enggak ada 2. Nah, jadinya untuk yang bisa mengangkat beban yang sedikit di atas yang kita bisa, itu 1. Yang kedua sama yang kucing liar. Itu yang aku tahu. Terus yang aku tahu lagi itu juga adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita kembali lagi. Tadi sempat kita bahas terkait Bug Ego yang manga yang menurut saya memang gambarnya itu bagus. Dan ini memang yang sering ditonjolkan oleh Om Kon juga ini. Nah, tapi kalau yang terkait untuk manga ini tadi kan sempat disebut ada 3 nih. Nah, ini kita mau bahas lanjut masih Bug Ego. Masih ada yang masih pengen dibahas lagi atau kita beralih ke yang lain? Om Kon kira-kira enaknya kayak gimana? Bug Ego ini sudah itu ya, sudah kita bahas, nanti takutnya terlalu banyak. Jadi terlalu spoiler, jadi ketika baca aslinya malah nggak hype lagi. Ini salah satu rekomendasi. Nah, tapi kalau Bug Ego ini Om Kon udah baca sampai episode berapa? Sampai terakhir 17. 17. Oke, Yes. Aku mungkin cuma 2 atau 3 kalau nggak salah. 2 mungkin. Dan saya melihat itu sudah ada jalur untuk masuk ke shonen battle manga kayaknya. Ini style gambarnya makin seinen sih ya. Ini style seinen, tapi dibilang battle manga ternyata gitu. Kayak ada jalurnya. Oh, mau dibelokkan ke sini tuh bisa gitulah. Itulah yang subverting expectation itu kan. Kayak kita itu dari chapter 3, 5, 6 tuh mulai diarahkan kayak battle manga nih. Sebenarnya kalau aku malah melihatnya itu dia kayak hack of the week. Apa sih yang hijing apa terkait satu hack spesifik ini, ulahnya dan kesialannya si 2 orang ini misalnya. Nah, itu apakah selanjutnya itu enggak di hack of the week juga atau berbeda?
Enggak, jadinya kalau hack itu kan ada kadang-kadang ada resikonya kalau gagal melakukan hack. Jadi mulai ada eh, kayak mengalami kickback atau mengalami kesialan lah dalam tanda kutip karena hack. Yang kejebak itu ya kalau nggak salah ya. Di museum kalau nggak salah. Ya, ada yang di museum itu kan terjebak. Nah, itu kan sudah diselesaikan jadi kayak masih hack of the week. Nah, di chapter 10 ke atas tuh mulai ada over arc-nya gitu loh. Arc yang mulai ada arc-nya, nggak cuma slice of life. Hari ini kita akan coba gitu. Mulai ada tokoh-tokoh baru yang recurring. Nah, pertanyaannya kan siapa yang tahu soal hack? Nah, pertama ya tentunya Hitsuchiya Kokudo, terus Hitsuchiya sama Kokudo juga bertemu orang yang di 1-2 itu yang mengatur mimpi itu ada nggak sih? Mengatur mimpi Ya, ada yang invader itu paling. Invader. Nah, invader itu kan apa namanya beberapa kali muncul. Nah, ternyata ada apa namanya pihak lain selain Kokudo, Invader dan Hitsuchiya yang juga memperhatikan soal hack yang baru diperkenalkan di chapter 16 ke 17. Nah, itu mulai dunia hack itu ternyata pihak yang memanfaatkan itu banyak. Dan kita mulai bertanya-tanya, buku hack yang dipunyai Kokudo itu kenapa isinya berubah-ubah? Mulai keluar teori-teorinya. Arc-nya mulai melebar. Oke, ini diceritakan kayak gini, ini kira-kira Kakak Rufi jadi tertarik untuk cerita itu atau kira-kira ternyata cuma kayak gini doang gitu, gimana Kakak Rufi? Kayaknya sih ini jadi sesuatu hal yang menarik ya. Tapi menariknya karena ini adalah sebuah kisah yang one gitu ya. Kayak biasanya baca one itu harus baca agak panjang sih gitu loh untuk bisa dapat esensinya gitu. Jadi kayak yang ya saya tertarik cuma agak panjang dulu lah biar saya bisa baca langsung beberapa chapter gitu. Itu gak sih gitu. Biar enak gitu. Soalnya kalau one itu kuatnya di cerita ya. Jadi kalau potongan-potongan terus nunggu besok itu kayak aduh penasaran banget sih gitu. Itu sih. Tapi kalau saya sih kayaknya ini kayak menjanjikan sih. Nama besar sih Mas. Jadi ini kira-kira menurut Kak Rufi the hype is real nggak itu dengan nama besar One di manga ini? Nah itu One ini ya dia tetap ekspektasinya terbayar sih kalau saya sih ya. Ketika melihat One gitu kan ekspektasinya pasti tinggi kan. Dan di chapter 1 terbayar sih. Cuma memang nggak hanya chapter 1 sih. Ya tadi saya sempat bilang kalau premis adalah kekuatan terbesar dari manga ini dan itu bisa dikembangkan sangat besar ya, sangat luas gitu ya. Termasuk itu tadi pengembangannya misal orang lain juga menggunakan itu dan itu ternyata sudah berlaku sangat lama gitu. Itu juga bikin kita menggugah kita terkait realita kita sendiri gak sih gitu. Dan memang di dunia ini ada hack beneran gitu. Itu ada. Kan tadi kan aku udah bilang ada 2 yang aku tahu. Tapi kan itu kepercayaan lah ya gitu ya. Maksudnya nggak bisa itu kan kayak kalaupun ada kan pseudo science gitu ya. Maksudnya ya kalau ini kan bener-bener kalau kita lakuin bener-bener tepat akan terjadi gitu loh. Bener-bener pasti akan 100% terjadi gitu kalau tepat ya gitu. Itu sih. Dan kalau dibawa ke battle manga juga ya saya pikir si Wan ini bukan tipikal orang yang bisa diatur editor ya harusnya ya. Dia aja bisa menentang untuk kayaknya dulu pernah dia ada berita di Shogakukan gitu kalau nggak salah ya. Ada mangaka yang kena kasus kalau nggak salah terus si Wan itu saya nggak mau bikin manga di perusahaan yang mempekerjakan orang yang kena kasus. Beneran kasusnya asusila kayak gitu sih. Maksudnya kayaknya bukan tipikal orang kayak gitu. Jadi kalau memang dia membawa ke battle manga gitu ya, kayaknya bukan karena dia pengen popularitas sih gitu, tapi memang tujuan memang ke situ dari awal gitu sih. Nah, jadi itu mungkin akan sangat menjanjikan sih kalau memang jadi battle manga. Ya. Tapi ya nggak tahu ya, itu cuma analisis ngasal aja. Jadi kalau saya sih kita bisa lanjut ke manga kedua mungkin ya.
Oh, silahkan. Sama kedua Mau apa? keduanya ini apa ini? Coba Uh, ditunjukkan. jadi biasanya kan kita kalau saya ya biasanya kan melihat karena art kan ya, artnya bagus. Nah, Hmm. kali ini artnya kayak doodle yaitu live man. Nah, ini yang tebakan saya itu Kak Rufi kan tadi ada yang menurut Kak Rufi cocok, B aja sama nggak nangkep, ya kan. Anda Menurut saya ini benar. yang Iya, nggak betul nangkep. sekali. Ya, ini yang di satu titik bisa sangat kocak itu ini gitu. Tapi jadi ya yang bukan saya B itu apa ya under apa eh, B yang biasa gitu enggak, tapi eh, saya dapat lucunya gitu aja sih. Tapi yang sebelum absurdnya itu dapat gitu loh. Absurdnya dapat kan absurd kan di sini pengennya lucu ya. Itu lucunya dapat sih. Itu sih. Ya bagus tapi nggak bener-bener outstanding kayak yang Bak Ego tadi. Mungkin karena saya baca Bak Ego ya, jadi ekspektasinya naik kali ya. Saya soalnya baca Bak Ego dulu baru si Live Man ini. Emang susah ini kalau Iya. baca Dan terlalu si banyak. live ini kan bukan tipe yang chapter pertama langsung bagus kan. Nah, betul. Tokoh utamanya baru keluar di halaman berapa? Itu kan. Itu. Kita Masa saya kira baca itu. chapter satu doang nih, Om. Iya, dan kenapa dan itu pendukungnya banyak banget loh itu Liveman kalau kita lihat di Swisha itu yang komen tuh banyak dan memberikan semangat kepada Liveman. Berjuanglah Liveman, jangan itu. Jadi hal-hal sepele kayak eh, apa namanya Liveman ditraktir sama cewek yang naksir dia. Terus ditawarkan eh, Liveman apa makanan kesukaanmu pizza. Terus mereka makan, lalu ditawarkan lagi, Live Man, apa kamu mau nambah pizzanya? Live Man ingin nambah, tapi Live Man tahu diri. Live Man bilang tidak. Kayak gitu loh. Hal-hal seperti anxiety, kayak itu ditampilkan oleh Live Man. Jadi banyak yang relate gitu loh. Apalagi di Jepang kan sangat itu kan ya, sangat apa harus conforming terhadap apa, aturan-aturan sosial. Ya. Tapi itu bukannya kayak parodi tokusatsu nggak sih? Maksudnya kan tokusatsu di akhir filmnya gitu kan, yang nggak tahu ya kalau saya sekarang nggak ikut sih tokusatsu. Tapi dulu gitu kalau di akhir film selalu ada narator yang ngomong kayak gitu nggak sih? Teruslah berjuang, Satria Baja Hitam kayak gitu-gitu nggak sih? Terus Ya, kayak jangan gitu. Ada kayak gitu. Jadi itu yang endingnya selalu seperti itu. nah selalu ada narator yang ngomong gitu kan, narator yang Ya, menceritakan bagian apa hikmahnya lah ya, kalau bisa diambil hikmahnya gitu. Pesan moral lah, bagian pesan moral terus akhir di ending dengan teruslah memerangi kejahatan. Ksatria baju hitam, kayak gitu-gitu. Nah, karena saya familiar dengan itu, relate lah ya. Jadi ketika si Live Man itu muncul kata-kata balon kata entah narator itu, jadi relate lucunya gitu. Jadi sebenarnya oh ini kayaknya parodi tokusatsu ini kayak gitu. Itu yang bikin lucu sih gitu. Tapi kalau benar-benar nggak ada kaitannya dengan membahas kejahatan yang di situ yang dia omongin cuma hal yang sangat biasa gitu. Itu sih. ya. Dan kita sebenarnya kalau kita baca story progresnya itu kan, kalau di chapter-chapter terakhir kan mulai diberikan Life Man itu seperti apa, identitasnya, bla bla bla. Tapi ketika di chapter-chapter awal itu kita sebenarnya tidak tahu apakah Life Man itu beneran superhero atau enggak atau cuma orang aneh gitu. Jadi kayak contohnya ya, Life Man menolong seorang nenek yang di jambret, lalu dia memukul jambret, terus keluar tulisan pukulan Life Man setara dengan 100 tenaga kuda. Bila Life Man memukul sekuat tenaga, maka penjambretnya akan meninggal. Maka Life Man memukul dengan pelan. Pum, gitu. Tapi itu membuat penjambretnya pingsan. Ya, emang beneran dia punya kekuatan kayak gitu. Jadi yang cerita semua kekuatan supernya Life Man itu cuma si narator. Jadi storytellingnya unik gitu kalau menurut saya, kayak slice of life tapi lumayan niche lah kalau menurut saya. Lumayan nih. Sangat bisa diangkat anime berarti ya. Sangat bisa ini kayaknya. Bisa menurut saya itu. Itu seperti kalau salah satu pengarangnya Azumanga Daioh itu kan bikin Yotsuba tentang kehidupan sehari-hari anak kecil namanya Yotsuba. Itu dibikin anime bagus. Menurut saya itu juga tipe anime yang wholesome gitu. Tergantung popularitas lah ya.
Iya, dan salah satu, kayak gini, ada satu bagian yang di mana, eee, Liveman diajak makan dan diajak jalan-jalan sama cewek yang naksir sama Liveman. Cewek ini udah ngode-ngode sekuat tenaga gitu loh, udah ngode-ngode sekuat tenaga tapi Liveman tidak mau berprasangka, jadi Liveman mundur gitu kan. Dan itu relate gitu loh, kita kita ketika dikode cewek tuh, ini beneran suka atau aku yang kegeeran gitu loh. Karena dia ditutup bilang, teruslah semangatlah men, kehidupan cinta memang membingungkan. Esok hari akan lebih baik. Itu kita, ya, kita merasa kita juga dihibur gitu loh. Bahwa esok hari akan lebih baik. Cinta memang membingungkan. Sangat relate gitu loh kalau kalau makin ke belakang itu jokes-jokesnya itu sama story-nya itu relate. Tapi memang ya kalau kita mencari action, mencari bombastis seperti Bug Ego, ya nggak ada. Oh. Ya kita akan Oh, kecewa berarti kalau itu yang terjadi. treatmentnya, patternnya tetap sama kayak gitu sampai chapter terbarunya berarti ya? Nggak ada tanda-tanda, ini kan sampai chapter 16 nih, belum ada tanda-tanda Ya, mau dibawa ke battle manga lagi juga ya berarti ya? si apa yang apa ini Liveman atau Si Liveman. Liveman nggak ke arah Oh, battle berarti manga. memang Dia patternnya kan kehidupan. seperti itu terus berarti ya? Iya. Iya, jadi lebih ke drama sih kalau menurutku dia. Drama slice of life. Drama komedi. Nunggu Ya, ada keluarga mafia dulu. warga mafia nanti jadi itu reborn. Yo, Iya. ya, siapa tahu. Ternyata ada Liveman L kan, M di depannya ada M gitu. Misal man gitu-gitu, siapa tahu ya K gitu, Kite Man gitu. Knife Man. Ah, Atau bambu. ah. Itu saya sih pikirnya gitu, nanti akan muncul yang selain L ya, LMNUPGRSTU kayak gitu, tapi ya nggak tahu ya. Ya berarti ini kalau untuk Liveman ini bisa di expectation-nya nggak subverting berarti. Kalau menurut Om Kon ini berarti Enggak apa? tidak subverting. Oh enggak. Expectation-nya udah Ya, jelas. Oh dia ini kita story-nya menghargai. story-nya wholesome. Jadi seperti Liveman itu adalah orang yang socially awkward gitu kan, dan dia berusaha menjalani hidup sebaik-baiknya dengan berbagai tantangan kehidupan. Dia bekerja di kafe, menghadapi kehidupan cintanya, kayak dia sedang sakit gitu kan, dia melakukan mode peningkatan imun gitu dengan minum dengan membuat teh hangat, menggunakan shawl atau apa. Nah, hari Minggu Liveman hanya untuk Liveman, tidak memikirkan orang lain. Hal itu kita relate kan. Nah, tapi ketika cewek yang naksir dia itu ngajak keluar, Liveman mau nggak keluar makan gitu. Liveman menolak gitu, maaf, aku hari Minggu untuk istirahat gitu. Terus ceweknya bilang, ya aku nggak ada teman buat merayakan ulang tahun. Nah itu terus jadi beban itu kan, beban sosial buat Liveman berpikir bla 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 bla. Oh ya sudah aku. Nah terus dia membuka brankas yang berisi sarden premium gitu untuk memperkuat imun. Hal-hal seperti itu ternyata bagi orang Jepang sangat relate gitu. Tekanan sosial, menavigasi hubungan dengan lawan jenis, dengan teman kerja kayak gitu tuh ternyata sangat relate, sangat wholesome gitu. Dan nggak ada supporting expectation yang ternyata ada temennya jahat atau ceweknya hanya mempermainkan dia atau apa, nggak ada. Ya memang wholesome. Itu tipe-tipe cerita wholesome. Ini berarti kalau tadi Bug Ego itu Om Kon melihat dari taraf subverting expectation-nya sama mungkin bombastisnya art style-nya. Nah, kalau yang ini Om Kon menilai atau menikmatinya itu dalam taraf wholesome-nya atau bagaimana? Iya, taraf wholesome. Jadi komik Liveman ini dari segi, kalau dilihat sekilas ya, gambarnya nggak terlalu bagus, story-nya juga datar-datar saja, tapi membuatku merasakan sesuatu. Nah, dari segi art itu seni yang bagus adalah seni yang membuat kita merasakan sesuatu kan. Jadi kayak kita melihat lukisan, terus kita entah merasa senang, merasa sedih, merasa apa gitu. Nggak cuma lihat, kalau misalnya kita cuma lihat lukisan yang dibuat dengan asal di apa namanya mass produce kayak di hotel-hotel gitu, kita kan ngeliat oh lukisan, udah kita nggak ngerasain apa. Tapi
art yang bagus adalah art yang membuat kita merasakan sesuatu. Membaca Liveman itu membuat saya merasa sesuatu. Seperti kalau orang nonton Free Rein, mereka selalu bilang, kok aku merasa nostalgic ya nonton Free Rein itu. Padahal ini kan baru nonton pertama, apa yang buat aku nostalgic? Baru episode 1, episode 2 sudah ngerasa nostalgic. Nah itulah kekuatan art, kekuatan seninya dari Free Rein dan juga Liveman, karena ketika nonton atau membaca, saya merasakan sesuatu. Itu yang membuat saya terus membaca Liveman, karena saya terus ingin ngerasain entah merasa wholesome, merasa kasihan, merasa oh iya itu kayak aku. Itu yang saya cari. Oke, kalau Kakak Rufi juga menilai dari wholesome-nya juga, atau tadi kan kayak kurang cocok dengan Kakak Rufi ini. Nah, ini mungkin menilainya dari taraf yang lain mungkin Kakak Rufi. Makanya, nah ini karena kan Om Kon udah baca beberapa chapter ya, saya cuma baca chapter pertama. Tapi kalau saya dengar Om Kon tadi cerita, dan Om sebenarnya cocok nih jadi naratornya nanti kalau Ji akan jadi anime terus disulis ya suarakan jadi bahasa Indonesia, saya cocok nih. Nah, kalau saya sih membaca Liveman ini merasa bahwa ini tuh sangat ini ya, sangat tergantung sense of humornya dari si pembacanya ya. Kalau orang yang serius, lurus, nggak macam-macam gitu, mungkin dia akan wah ini penuh pesan moral gitu aja kali ya gitu. Ini sangat bahkan cenderung ke drama gitu ya, cenderung wah ini sangat mendidik gitu. Nah tapi kalau sense of humornya jalan gitu ya, ya kayak saya ya gitu, maksudnya bukan saya orang yang sense of humornya tinggi ya, tapi karena relate ya, saya tahu bahwa ada dulu tokusatsu selalu seperti itu. Ketika saya melihat ini jadi ketawa gitu ya, iya kan? Gitu maksudnya ketika pesan-pesan terakhirnya gitu terus dibacakan gitu kan, kalau orang yang lurus-lurus saja gitu kan ya wah ini bagus ini mendidik gitu kan, kita kan ketawa ya, ini kan seharusnya nggak kayak gini, harusnya patahnya itu kan kalau superhero itu kan pasti di endingnya ya tadi itu ya menatap masa depan tapi untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat, teruslah bersemangat Kotaro Minami kayak gitu kan ya. Nah ini tapi ini patahnya adalah yang diomongin hal-hal yang biasa gitu, hal-hal yang keseharian kita gitu. Nah itu bagi saya itu lucu. Nah mungkin di sini letak ininya ya, letak bahwa ini akan bisa dinikmati atau enggak itu ya tergantung preferensi dari pembacanya gitu. Kalau dia lurus-lurus aja ya dia akan cuma mendapatkan petuah-petuah atau komentar-komentar yang relate dengan kehidupan gitu aja gitu. Tapi kalau kita yang mikirnya ini adalah seorang tokusatsu gitu ya, kita akan mikir wah ini kocak banget nih, harusnya kan nggak gini ya kayak gitu. Itu sih jadi apa ya, ini unik karena premisnya tadi ini juga premisnya cukup menarik ya. Premisnya adalah tokusatsu superhero yang lebih cenderung ke tokusatsu gitu ya, yang dia melakukan nggak melawan kejahatan secara frontal Umumnya. gitu ya, tapi di situ lebih banyak keseharian gitu, dan naratornya ini yang membuat itu menjadi lebih kocak lagi, walaupun kalau kita melihatnya secara normal ya itu sesuatu yang biasa gitu loh. Tapi kalau kita memang pada dasarnya mikirnya ini lucu ya akan jadi lucu banget gitu. Itu makanya jadi setengah-setengah sih kalau saya gitu. Kayaknya Oke, gitu sih. jadi lebih ke arah gag manga dengan tema tokusatsu gitu lah ya, kalau dari Kakak Rufi gitu ya. Iya, tokusatsu dengan ini ya nggak tokusatsu banget sih, tokusatsu yang menjalani kehidupan lah ya gitu. Oke, Kayak oke, kayak oke. Sunred, kayak Tensai Ya. Senshi Sunred. Nah, itu. Tapi bedanya di Nah, sini dia lucunya karena teksnya ya. Kalau Sunred kan slapstick ya. Karena bertukar antara si jahat sama si superhero sifatnya. itu kayaknya kesukaannya Om Kon juga itu kalau nggak salah itu. Sunred lo lama banget gak baca itu. Tapi saya yakin pernah kalau nggak Iya, salah yang tapi itu belanja juga dan sebagainya itu. udah apa namanya termasuk klasik gitu, udah lama. Mungkin Om Kon sukanya Liveman ini karena mengingatkan pada Sunred mungkin. Enggak sih, kalau Sunred Oh enggak jelas-jelas ya? itu ya, jelas model-model subverting expectation ya. Gimana kalau yang penjahatnya itu sopan dan baik, sedangkan yang si eh, sentainya jahat itu seperti Ranger Reject gitu. Ranger Reject itu awalnya premisnya bagus banget tuh sebenarnya. Gimana Kalau kalau itu kan yang lebih ke Kurokonya, action bukannya ya itu ya? iya. Nah yang Sunred kan juga relatif sama, maksudnya ada musuhnya gitu loh. Sedangkan Live ini nggak ada musuhnya. Dia menjalani kehidupan
sehari-hari, bagaimana bertahan di dalam eh, sebuah masyarakat, dalam society gitu yang dia tidak apa namanya, tidak equip gitu loh, dan tidak memiliki skill untuk bergabaur gitu. Dia punya banyak kelemahan. Kayak contohnya, Liveman tuh nggak pernah ngomong. Liveman tuh nggak bisa bicara. Tidak bisa bicara atau tidak berbicara? Tidak bisa bicara. Saya Oh, baru tahu memang di di chapter terakhir itu ketika ketika dia membeli sesuatu, salah satu langganannya dari dulu itu, dari dia kan waktu kecil dia beli sesuatu, ditanya kamu mau beli apa, Eh, dia diam aja. Terus kamu nggak bisa bicara, dia geleng. Terus ya sudah, tunjuk apa yang mau kamu beli. Nah ketika sudah gede, nah si Liveman kembali ke toko itu, terus dia menunjuk apa yang dia beli, dan si yang penjualnya bilang, kamu dari dulu emang nggak pernah bicara ya. Jadi entah dia melihat balik, tapi memang tidak berbicara sampai sekarang. Dia hanya menggunakan gestur. gestur. Nah, kalau untuk gestur ini kayaknya juga ada hal yang mungkin bisa digestur atau diinformasikan. Itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik setelah membicarakan gestur yang dilakukan oleh Liveman yang tidak berbicara, entah punya kemampuan berbicara atau tidak. Ini Liveman masih ada yang mau dikulik-kulik lagi, Om Kon? Atau kita beralih ke Ya, nextnya? Liveman itu yang untuk orang yang ingin cerita wholesome, yang membaca nggak mikir tanpa ekspektasi, Liveman bagus. Nah, yang kita lanjut ke yang 3, yaitu War of the Adults, peperangan orang dewasa. Saya mau tanya juga. Saya mau tanya, kalau Om Kon memang tujuannya memang untuk humor atau memang untuk membuat orang wholesome sih sebenarnya, si Liveman ini? Kalau dari perspektif Om Kon? Story-nya wholesome sih aku, karena aku lebih ke relatability-nya kan, karena orang jadi bercerita pengalaman-pengalaman yang sama seperti dialami Liveman gitu. Kayak dia lapar banget, terus ditraktir sama teman, ditawarin, kamu masih lapar kan, tambah aja, terus dia menahan diri. Terus ada orang yang, iya aku pernah kayak gitu, gak punya duit, terus ditraktir sama teman, tawarin, kamu mau bungkus nggak? Tapi aku malu padahal aku nggak ada apa-apa lagi di rumah, akhirnya malamnya puasa. Hal-hal kayak gitu. Salah satu kegiatan tambahan yang kalau saya baca Liveman yang tidak saya lakukan di mana lainnya adalah baca komen. Jadi apa ya? Kayak jadi ada komunitas gitu loh di komen-komennya Liveman itu. Jadi Liveman menunjukkan sebuah story, sebuah pengalaman. Orang-orang di komentar juga berkomentar tentang pengalaman mereka dan memvalidasi apa yang dilakukan oleh Liveman. Jadi Ya, entah sih ya. Aku juga nggak ngelihat itu sebagai wholesome, tapi lebih ke arah relatable sih. Tapi mungkin Iya, Kakak Rufi juga itu ya. nah iya makanya berarti kalau dari Om Kon memang tidak bertujuan untuk membuat kita tertawa karena itu sebuah parodi tokusatsu gitu ya? bukan. Bukan. Jadi keunikannya adalah itu tadi, bahwa si story ini menarik bukan karena dia berjalan sebagai sebuah cerita sendiri, tapi ada komunitas di kolom komentar itu yang begitu hidup, yang menjadi bagian dari eh, pengalaman dalam membaca Liveman. Jadi eh, kalau yang lain, katakanlah saya baca Dandadan atau baca One Piece, ya saya baca ceritanya sebagai satu entertainment tersendiri, sebagai satu stand alone gitu. Tapi membaca Liveman dan membaca kolom komentar itu satu paket, dan itu yang membuat pengalaman membaca Liveman itu unik menurut saya. Karena orang-orang merasa itu relate dan menceritakan pengalaman mereka sendiri yang terkait, yang mirip dengan cerita yang diceritakan di chapter itu. Jarang ada yang seperti itu. Jarang yang membuat komunitas hidup seperti itu. Kalau menurut Jadi kayak menemukan suatu cerita yang, oh ini aku banget nih gitu ya, Om Kon ya. Iya, betul. Oke. Dan ini aku yakin kalau Kakak Rufi nggak dapet rasanya itu tidak relate kayaknya. Mungkin karena masih baca satu chapter sih, mungkin Iya, ya. karena chapter pertama itu emang agak lemah sih. Kalau yang kuatnya kira-kira di chapter berapa, Om Kon? Dia kayak
awalnya kan karena dia langsung keluar 5 chapter kalau nggak salah waktu ketika dia launching. Jadi nggak cuma langsung 1 chapter, minggu depannya 1 chapter, nggak, dia langsung keluar 5. Jadi memang dari editornya mungkin ya, atau dari penerbitnya sudah tahu bahwa ini butuh 5 chapter untuk orang mulai mengerti ini mau cerita soal apa sih. Ya itu 5 chapter. Oke. Ada lagi yang mau dikulik lagi mungkin Om Kon? Udah oke kalau live match kita bisa lanjut ke story ketiga. Weh, silakan. Nah, story ketiga itu adalah War of the Adult tadi kan, peperangan orang dewasa. Dan itu awalnya kan saya membaca itu sama seperti live match. Saya kebetulan baca live match dulu, Pak, baru War of the Adult. Saya berpikirnya adalah peperangan orang dewasa ini tentang orang dewasa yang harus kerja, cari duit, menghadapi lingkungan, masyarakat gitu kan, yang kita kalau dulu waktu kecil ya semuanya sudah ada yang ngurus, kalau sudah gede bikin KTP kita harus ke kantor kelurahan apa-apa kerja bla bla bla. Awalnya saya mengira story-nya tapi ternyata tidak. Nah, salah satu dari ketika si tokoh utama ini terbangun dari koma, otaknya itu masih 15 tahun, memori anak umur 15 tahun, sedangkan badannya sudah 25 tahun. Dunia kan sudah berubah, dan ternyata dia dijadikan simbol sebuah partai Selamatkan Kucing yang menjadi pemerintahan utama di Jepang. Pimpinannya jadi Perdana Menteri. Nah, sebagai Perdana Menteri, si Perdana Menteri ini membuat aturan bahwa kedewasaan itu tidak lagi dilihat dari umur, tapi dilihat dari perilaku. Nah, untuk tahu perilaku orang itu dewasa atau tidak, itu diawasi dengan kamera. Jadi Jepang membuat AI yang membuat semua orang itu live 24 jam di mana saja. Sama seperti sekarang yang lagi rame di Amerika itu aplikasi CCTV seperti Ring atau CCTV di jalanan gitu kan dimasukin AI dengan face recognition kan. Di situ setiap orang kamu keluar rumah itu udah langsung live kamu. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, misal katakanlah mencuri mangganya tetangga, terus orang yang nonton live kamu tuh, oh ini kurang ajar mencuri, Kak, dikasih nilai minus. Nah, kalau dikasih nilai minus berarti kamu tidak dewasa walaupun umur sudah 50 tahun. Nah, hak-hak orang dewasa adalah kayak bekerja, apa-apa. Jadi kalau misalnya nilaimu itu minus, kamu kerja dimanapun nggak akan diterima. Bahkan masuk ke restoran yang agak bagus gitu ditolak. Ini hanya untuk orang dewasa. Poin sekian. Nah, kalau yang ini ceritanya Om Kon menikmatinya dari sisi apanya kalau yang ini? Nah, awalnya kan ngiranya, oh ini filosofis. Okay. Saya mengira bahwa ceritanya akan bahas dewasa itu apa sih? Tapi ternyata tentang distopia atau utopia gitu loh, ketika semua orang saling diawasi AI, terus bagaimana si tokoh utama ini berusaha untuk menjadi karena menjadi pahlawan dia bangun dengan status orang dewasa level 4 dan dia berusaha untuk jadi orang dewasa level 1 yang punya hak-hak. Nah, endingnya memang agak lebih ke battle manga ya, tapi tidak sepenuhnya battle juga. Jadi kayak bagaimana cara dia jadi dewasa seperti itu, bukan dewasa. Bagaimana cara dia mengakali sistem dan berusaha untuk mencari tahu dunia baru yang dia baru bangun gitu. Kan itu seperti kayak orang kalau misalnya dia tahun 2000 gitu, koma. Terus bangun di tahun 2020, dia akan bingung terhadap kenapa setiap orang pegang kotak kecil bisa dipakai buat telepon. Karena zaman segitu kan belum ada. Jadi kata-kata pertama adalah artnya ini bagus ya. Ini kan bagus kan luar. Dan storytellingnya juga belum mengarah ke genre tertentu, masih unik. Nah, ketika makin kesini, problemnya pun juga unik. Gitu. Nggak yang kayak shonen. Ini memang kayaknya lebih seinen. Dan cara pembacaan masalahnya lucu bagi saya, kayak di situ seperti anak kecil yang pura-pura dewasa berusaha menjalani kehidupan sebagai orang dewasa gitu. Itu yang
storytelling-nya menarik. Ini kalau ini nilai plusnya ada di storytelling dan art. Ini berarti lebih ke distopia, storytelling distopia dan artnya gitu ya kalau menurut Om Kon gitu ya untuk yang cerita ini. Kalau Kak Rufi gimana Kak Rufi? Ini Nah, kalau Kak Rifi gimana ini? Nah, kalau saya sih mikir, iya, saya setuju sih. Ini komedi distopia ya, atau absurd distopia ya. Jadi masa depan yang berbeda dengan yang saat ini kita yang realita kita saat ini seperti itu ya. Jadi ada beberapa film-film yang kayak gini juga gitu ya. Dimana kayak misal I Am Not an Easy Man itu kan dia gendernya dimana di dunia itu peran dari satu gender dengan gender yang lain itu bertukar kayak gitu gitu. Jadi uh, pengandaian yang kalau seperti ini what if gitu ya, what if kayak gini terus seperti ini terus nanti akan berubah, masa depan akan berubah seperti itu. Nah, saya melihatnya seperti itu. Makanya ketika saya baca, ya ini ya sebenarnya kayak ya absurd, oke absurd, cuma ya di Jepang mah kayak gini ya sering apa ya bukan sering sih tapi banyak dipakai juga gitu ya. Dimana kalau di masa depan seperti ini kayak gitu. Ya kayak misal takoku kayak jadi kenapa Om Kon suka ini karena Om Kon juga suka takoku kayak gitu-gitu kan. Dimana kalau Ya, menentukan dengan pingpong kayak gitu-gitu kan nah, itu sama ini itu. Nah, mungkin kenapa saya jadi ini paling kurang ya karena ya ini sama kayak premis-premis yang sering digunakan di ini ya, digunakan di manga ya. Kan Jepang itu kaya akan imajinasi ya, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh negara lain atau oleh seniman lain gitu ya. Film-film lain kan suka dipikirkan oleh mangaka atau seniman Jepang gitu. Dan what if kayak gini itu tuh eh, banyak sekali yang sudah ada gitu. Ya walaupun premisnya bagus sih, bagusnya bagus tapi menurut saya terbangun menjadi usia gede itu kan ada juga film kayak gitu kalau nggak salah yang bintangnya Tom Hanks apa ya? Tom Hanks ya, ya yang itu Big ya kalau menarik nggak ya salah. tapi Ya nggak sih? menarik. Nah, Tom Hanks kalau nggak salah ya. Dia anak kecil terus Big judulnya Big kalau nggak salah. Jadi dia lewat ke suatu sirkus gitu ya. Terus di situ ada kayak semacam dingdong gitu ya atau dingdong atau kayak apa gitu di mana kalau dia Arcade. kayak arcade gitu terus dia pengen jadi gede terus akhirnya dia terbangun dengan tubuh usia 30 tahun kayak gitu dan dia di situ malah ini dia di perusahaan mainan kalau nggak salah terus dia bisa punya perspektif karena dia memang beneran anak kecil kan tahu perspektif anak kecil tuh sukanya apa gitu akhirnya dia sukses di situ udah kayak gitu-gitu. Nah itu menurut saya mirip dengan ini jadi oke ini absurd tapi yang kayak gini tuh premis seperti ini pernah ada gitu dan itu jadinya bukan menurut sesuatu saya yang ya baru. nggak seoriginal yang ke Bug tadi Bug Ego dan nggak seoriginal yang Live Man gitu. Itu sih yang membuat saya menjadi oh ini mah premis seperti ini sering gitu distopia dengan kayak gini dan premis menjadi besar ini juga banyak dipakai juga gitu. Anak kecil bertubuh orang dewasa kayak gitu. Itu sih kalau dari saya Kak Sakti. Tapi untuk chapter-chapter akhirnya menariknya mulai pertarungan politik antara itu Berarti karena ini non battle manga ya berarti ya. Bisa ya non masuk ya. battle mana ya. Jadi si perdana menteri itu beranggapan bahwa kan dia dijadikan kayak simbol gitu kan, apa namanya, simbol ini anak kecil yang berani berkorban, mengorbankan nyawa untuk menolong seekor kucing. Nah, dia menurut saya adalah pria dewasa yang sebenarnya. Itu dijadikan platform untuk membentuk partai dan menjadi pimpinan pemerintah di Jepang. Nah, ketika si tokoh utama ini bangun, si perdana menteri kan khawatir dia image-nya itu akan rusak gitu loh. Yang image-nya dari anak kecil yang dari seorang yang berani mengorbankan nyawa hanya demi untuk menolong kucing, nanti ketika dia menjalani kehidupannya, misal dia melakukan kriminal atau apa kan rusak. Nah, akhirnya mereka melakukan istilahnya pertarungan politik lah bagaimana untuk saling menyerang dan itu pertarungan antar orang dewasa yang juga relatif absurd nanti cara mereka berperang gitu karena tidak tidak dengan pukulan tidak dengan itu tapi mengendalikan massa yang kayak misal si influencer lah katakanlah ada influencer makanan yang dia mesum gitu kan nah, orang nggak berani untuk
untuk menegur dia karena followernya banyak. Kalau misalnya ditegur nanti followernya menyerang dengan nilai negatif dan orang yang menegur itu langsung jatuh jadi anak kecil lagi statusnya. Nah, untuk menang itu harus mendapatkan dukungan penonton juga gitu loh, mendapatkan dukungan follower. Dan di situ itu menurut saya kayak oh iya kalau sekarang tuh di sosmed juga kayak gitu kan kalau misalnya kita bilang artis artis A memberikan contoh yang jelek karena minum minuman alkohol gitu kita akan diserang ya apa urusan kamu bapak akun kita di report terus jadi deactivate atau apa gitu jadi dihapus itu kan mirip dengan kehidupan sekarang terus surveillance dengan AI dengan apa namanya face recognition itu kan juga sudah dilakukan di Amerika jadinya kayak ini sesuatu yang dekat gitu loh bukan sesuatu yang ngawang-ngawang banget itu salah satu daya tarik dan karena ini istilahnya non battle manga cara mereka berkonflik juga kreatif gitu di chapter akhir nih itu masih saya sering baca tapi sayangnya karena kayaknya dia nggak tiap minggu deh dia bi-weekly kan. Iya, ini aku lihat dia mingguannya itu di Shonen Jump Plus kalau nggak salah itu. Jadinya kayaknya memang bukan seinen dia. Kemudian kalau ini untuk chapternya udah sampai berapa ini, Om Kon? Aku lupa aku udah baca lumayan panjang. Oh, puluhan berarti. 20-an, 30-an? Yang di share Om Kon 41. Oh, 41. Makanya itu, saya pertama baca kok aneh gitu, ternyata 41. itu nantinya akan mendalami sistemnya Garden itu atau enggak Om Kon? Teknikalitasnya dia kan gitu. Garden, kan? Dia melawan Garden. Dia sedang ya kayak gitu kita karena ini tipenya adalah show don't tell kan ya. Jadi kita diperlihatkan nih cara kerja Garden, kelemahannya Garden lewat perbuatan-perbuatan si karakter. Jadi kayak di chapter akhir itu diperkenalkan bagaimana Garden itu dalam tanda kutip membuang para orang-orang bermasalah gitu. Bagaimana sistemnya, purgingnya gimana. Kalau misalnya ada orang yang kan ketika pemerintah melakukan kebijakan itu kan ada yang peduli amat gue nggak mau. Nah, bagaimana cara Garden mengatasi itu? Gitu. Nah di situ ini yang aku agak penasaran juga ini. Ini untuk yang di situ itu kan kalau di awal-awal tuh disebutkannya semua orang Jepang masuk ke Garden sosial medianya itu. Nah itu memang semuanya orang Jepang atau ada orang Indonesia yang menyaru ke sana atau bagaimana? Gimana? Sorry agak putus tadi. Iya tadi kan kalau untuk sistem Garden ini kan dia kan sosial media yang semua orang Jepang, semua penduduk Jepang itu masuk ke situ. Yang terekam semua, surveillance semua, kemudian bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Nah, itu yang punya akun di Garden itu apakah terbatas orang Jepang saja atau ada yang lain? Iya, seluruh penduduk Jepang aja. Oke. Dan ada juga yang istilahnya outcast gitu loh. Jadi dikeluarkan dari Garden. Nah, mereka ini nggak bisa mendapatkan fasilitas dari negara karena Garden adalah negara kayak kalau misalnya kamu masuk Garden tuh misal katakanlah ya bisa mendapatkan bantuan sosial atau apa nah kalau kamu dikeluarkan dari Garden tuh kamu mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali misal jadi korban kejahatan lapor polisi nggak nanggepin no viral no justice berarti ini ya iya dan kalau misalnya sudah jadi outcast viral pun tetap no justice kamu dianggap bukan member society itu ngapain tak urusin berarti ini nggak di chapter pertama ya ini maksudnya ini kan berarti inti apa sistemnya itu si Gardennya ini kan tapi nggak ada di chapter pertama ya berarti ya ada di chapter pertama ya paling nggak dijelaskan singkat lah sistem Gardennya tapi maksudnya kayak yang outcast atau apanya itu emang di belakang gimana kalau misalnya kamu mendapatkan poin negatif yang begitu banyak sampai istilahnya dihukum oleh masyarakat gitu, dikucilkan. Iya sama kayak kita lah podcast kan. Betul. Tapi kan kalau saya kira itu cuma medsos untuk menggambarkan ini ya
lebih ke menggambarkan animo masyarakat kemana gitu kan, euforianya kemana gitu aja. Ternyata jadi inti ini ya, inti battle sistemnya gitu ya. Iya. Kalau bisa dibilang gitu. Nah, ini sebenarnya yang aku agak sedikit, ya mungkin yang responnya itu agak kayak ini agak aneh dan pesimistik tapi juga optimistik juga. Jadinya agak aneh di sini. Yang pertama itu adalah terkait untuk premisnya, mungkin aku nggak tahu dia benihnya dari mana dan apa yang mau dia itu kan, aku kan nggak tahu ya. Cuman kalau aku melihat dari sisi ini adalah suatu media sosial yang semakin banyak follower, semakin banyak orang menganggap dirimu bagus, semakin banyak orang mengikuti dirimu, itu adalah langsung berkorelasi positif dengan kekuasaan, dengan kemampuan diri. Itu kayak kayak jadi YouTuber gitu loh. Dan karena kita di episode ini, waktu perekaman episode ini, kita sudah membuka channel YouTube yang kita sendiri itu memang berusaha untuk supaya ada bahkan untuk orang yang menonton. Itu kayak optimis banget kok ada orang yang menonton gitu loh. Jadinya kayak untuk jadi yang berkuasa itu cuma influencer aja gitu loh. Jadi orang-orang yang biasa itu kemungkinan besar memang nol besar nanti pengikutnya. Nggak ada orang yang mau ngelihat, oh ini ada orang yang ini, ada yang orang ini. Kayaknya justru malah mereka itu malah nggak ada yang menonton gitu. Orang lebih mendingan menonton influencer daripada menonton orang-orang yang ya penduduk biasa yang cuma menjalani hidup, walaupun dia itu memang ada channelnya lah istilahnya. Tapi siapa yang mau menonton? Itu yang saya penasaran. Itu dijelaskan nggak itu di selanjutnya Om Kon? Ya, karena itu memang bukan istilahnya live secara personal, itu emang hanya sebagian dari sistem Guardian. Sistem Guardian itu sebenarnya kan national surveillance itu yang bisa diakses. Jadi misal katakanlah ya, ada sebuah jalan perempatan ramai. Kira-kira ada nggak orang yang nonton dan lihatlah di perempatan lagi ada apa? Kan pasti ada, kayak CCTV gitu kan. Nah, terus misal dia lihat, orang itu penampilannya jelek sekali, istilahnya terlalu vulgar, terlalu terbuka, misalnya yang nonton tuh orang kolot, terus dia klik keluar datanya lalu dikasih nilai minus. Nah kayak gitu, itu kamu bisa diminusin sama semua orang yang kamu nggak kenal dan nggak tahu gitu. Misalnya terus ada orang buat sampah luput jatuh, kasih nilai minus. Nah kalau kebetulan pada saat itu yang melihat CCTV nasional itu katakanlah 100 orang, kamu dapat minus dari 100 orang. Kalau kebetulan ada yang lagi live di sekitar situ, misal katakanlah seorang influencer dengan follower 100.000 atau 1 juta menuju lihat orang itu buang sampah sembarangan. Nah orang yang live dia bisa langsung ngeklik datanya orang itu, dapat nilai minus, langsung hancur status sosialnya, bisa langsung dipecat dari pekerjaan, bisa langsung tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, lapor polisi nggak dianggap, kayak gitu. Jadi ini sistem Guardian itu gabungan antara national surveillance sama live-nya orang-orang. Oke. Jadi memang kayak masyarakat mengawasi masyarakat gitu. Kayak misal satu kampung dikasih CCTV dan setiap orang rumahnya dikasih monitor untuk melihat CCTV. Kan semua orang akan cek siapa yang lagi di pos ronda, cek siapa yang lagi di rumah Pak RT. Nah gitu. Terus ini kalau menurut Om Kon ini termasuk genre-nya apa ini? Itu tadi. Kalau secara full manga ya. Non battle manga ya. Oke. Kalau psychological. Ya. Kalau menurut Kakak Rufi apa kira-kira? Ya sama non battle manga sama psychological apa ya? Ya saya nggak nonton, baru baca chapter pertama ya. Itu sih sama yang tadi sih, kayak ke distopia ini. Distopia. Ya, distopia. Bukan komedi sih ya absurd distopia kayaknya. Yang what if kayak gitu-gitu sih. Oke, tapi ini kita udah 3 cerita sudah coba kita kulik-kulik. Ini kalau Kakak Rufi nih,
Untuk yang terakhir kira-kira mau menonjolkan cerita apa dari ya pembicaraan pendiskusian kita hari ini? Wah, kalau dari saya sih tentang absurd manga ya. Tentang absurd manga tuh itu sangat ini ya, sangat tergantung perspektif pembacanya ya. Bahwa kayak semacam yang tadi ya, Left Man itu. Itu kalau kita dari kacamata orang yang lurus-lurus aja mungkin menganggap itu adalah sebuah manga terkait dengan yang itu ya, memberikan kita kesan atau perasaan wholesome kayak gitu tuh. Tapi kalau yang kita agak melenceng gitu ya, kita jadi bisa ketawa gitu dengan dengan gambar atau cerita yang sebenarnya itu itu sesuatu hal yang biasa gitu, tapi kita bisa bikin ketawa gitu. Itu mungkin absurd manga itu bisa sangat berbeda tergantung siapa yang menonton gitu. Tapi kalau dari tiga manga itu ya, itu saya sangat merekomendasikan mungkin yang terutama di chapter yang pertama yang Bak coba chapter pertama itu sangat keren. Kemudian kalau yang Leftman ya itu ya tergantung tergantung selera ya, tergantung perspektif kita. Tapi kalau untuk yang War tadi itu War of the Adults ya itu menurut saya kayaknya ya cukup bisa menjanjikan juga ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang agak akan kurang cocok ya itu sih. Karena dia what if kayak gini-gini tuh mungkin bagi penikmat orang yang pengen orang yang suka baca gitu ya, suka baca, suka menyelami dunia karena dia membangun dunia baru ya. Dunia baru yang sangat berbeda gitu. Beda dengan mungkin si Bug Ego itu kan dia dunia masih sama, cuma dia ada glitch, ada bugnya gitu. Atau Liveman itu memang orang aneh ditaruh di dunia nyata gitu ya. Tapi kalau War of the Adults ini kan dia benar-benar dunia baru ya distopia yang berubah, benar-benar absurd, benar-benar berbeda dengan dunia kita sekarang gitu. Jadi kalau pengen menyelami bagaimana kalau what if dunia ini dikontrol oleh media sosial dan lain sebagainya, itu mungkin akan cocok gitu. Ya bagi saya sih yang membaca manga untuk melepas lelah kayaknya kalau baca War of the Others ini jadi malah tambahin ya, malah tambah mikir kayaknya ya gitu. Itu kalau komentar saya tiga ini Kak Sakti. Oke, kalau Om Kon ini untuk dari diskusi ini apa ya nilai yang mau ditonjolkan? Kemudian nanti mungkin kalau untuk rekomendasi ini saya yang penasaran ini apakah merekomendasikan? Tapi kalau merekomendasikan kan nanti pada banyak yang menikmati nanti jadi mainstream, udah jadi bukan anti mainstream lagi nih nanti kalau misalnya itu. Tapi gimana nih Om Kon untuk yang terakhir ini gimana? Mainstream itu kan bukan berarti populer kan, atau anti mainstream bukan berarti terus pasti nggak populer. Tapi maksudnya adalah banyak tidaknya yang tipe sejenis. Kayak apa ya? Tahu nggak penyanyi Sheila Good yang membuat lagu bahasa Jawa tapi style musiknya Jepang, Jawa rock. Yang dari Semarang ya? Iya itu kan penggemarnya juga lumayan banyak gitu. Tapi nggak ada produk lain seperti itu. Menurut saya itu anti mainstream gitu. Jadi walaupun banyak yang suka, dia akan tetap anti mainstream karena tidak ada yang manga anime yang sejenis. Tapi kalau misalnya seperti kata-kata ya One Piece gitu. One Piece itu jelas-jelas mainstream karena banyak kan adventure petualangan kayak Hajime no Ippo gitu. Hajime no Ippo itu malah penggemarnya nggak segede Dan misalnya, tapi juga dia mainstream karena support manga kan banyak. Menurut saya kalau misalnya rekomendasi dan makin banyak yang nonton, mah saya happy gitu, karena berarti banyak teman yang bisa diajak bercerita dan berbagi pandangan. Malah justru itu nilai plus, jadi saya nggak gatekeeping gitu. Oke. Bukan orang yang satu selera itu menyenangkan. Oke. Nah, ini kalau dari saya sendiri, ini terus terang saya masih belum menemukan apa artinya yang tema absurd story ini. Terus terang, kalau nyari di KBBI itu maksudnya absurd atau artinya absurd itu adalah tidak masuk akal, mustahil. Kemudian kalau saya cari-cari tahu lagi gitu, ya ini kan kalau untuk yang tidak masuk akal atau mustahil itu untuk yang War of the World itu kira-kira sudah grounded, udah banyak juga surveillance, jadi ya
bukan sesuatu yang mustahil juga sebenarnya. Terus saya juga sempat cari tahu juga terkait absurdisme. Ternyata itu absurdisme itu suatu perspektif yang melihat bahwa semua itu percuma. Semua nggak ada tujuannya, nggak ada gunanya, tapi juga perspektif yang melihat sisi lucu dari semua yang ada. Bahwa kita itu semua menjalani hari, melakukan pekerjaan-pekerjaan remeh yang kalau kita meneliti lebih dalam, seringnya tidak ada alasan logisnya. Bahwa kita melakukan hal-hal yang absurd. Nah, ya ini bisa dibilang itu kembali lagi relate ke kehidupan sehari-hari kita. Ya, bisa dibilang ini semua cuma perspektif kami, tapi bagaimana dengan perspektif kalian? Apakah kalian pernah menemui cerita menarik tapi absurd begitu? Yang mustahil atau tidak masuk akal? Apakah menurut kalian kita salah mengertikan apa itu cerita absurd? Karena tadi kan ada yang gag, ada yang slice of life, ada yang psychological. Mungkin kalian ada yang mau merekomendasikan judul yang punya cerita yang menurut kalian absurd? Silahkan tulis semua di kolom komentar, kami jelas penasaran. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol, and I hope you have a great day.